Guru Assalamualaikum. dan memberi guru Apa kabar? kabar Oke, untuk absensi sekarang kita absen dulu ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Apa masuk semua? Ada semua? Hah? Ada yang nggak masuk? Siapa? Banyak. Siapa aja laki-laki itu ada berapa? Ini ada 39, bener nggak? Benar. Yang hadir ada? Ketua kelas ya, siapa coba? Ketua kelas. Ada berapa yang hadir hari ini? 11. Oke, laki-lakinya ada 11. Perempuannya ada? 15. Banyak yang nggak hadir. Kenapa? Izin. Sakit. Males. memberikan semangat ke Kok males sih? Banyak PR. Apa? Banyak PR. Ya. Kalian yang baru SMP udah ngeluh banyak PR, gimana nanti udah SMA, kuliah, udah kepikiran, aduh, kuliah makin susah, ada skripsi, KKN. Siapa yang punya kakak di sini yang udah kuliah? Ada? Yang punya kakak? Ada yang punya kakak? Kamu? Punya kakak? Punya? Yang udah kuliah? Sana nanya. Iya. Ya, namanya juga sekolah kan pasti banyak tugas ya. Dibawa enjoy aja. Kalau udah dikerjain enak nggak? Nah, misalnya nih, di sini kan nanti pulang sekolah jam berapa? Jam 2. Kalau misalkan dikasih tugas sama gurunya, langsung dikerja. Coba kalau ditunda-tunda, ntar lupa, nggak ingat ya main terus. Sama apa sekarang tuh? Setan gepeng. Apa setan gepeng? Udah punya HP kan semua? Nah, makanya jangan sampai lupa sama tugas. Karena kalau misalnya lupa, nanti yang lain udah ngerjain, kalian belum ngerjain. Nah iya, makanya itu yang bikin malas tuh gitu tuh. Zaman sekarang juga kan udah HP udah banyak. Ada yang nggak punya HP di sini? Ada yang nggak punya? Kamu nggak punya HP? Iya. Bagus. Telepon sama dia. Terus kalau belajar gimana? Kalau ada online gitu? Orang tua ada, tapi orang tua punya apa? Mas, pimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. menyenangkan belajar Sekarang harusnya belajar apa? Ada nih juga materi tentang apa? Minggu lalu, Selasa minggu lalu. Jadi ingat tuh. Coba bukunya dikeluarin boleh? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Dikasih hadiah. Kamu perempuan ada yang suka? Ada? Ipo pada sini? Nggak ada? Ada? Kamu? Ya, buku kalian dulu ya. Jadi ingat nggak? Peganglah berembun. Tentang apa minggu lalu? Oh, itu berarti. Boleh lihat? Ini. Berarti minggu lalu udah dijelasin ya tentang orang satu ada orang tua dan guru. Benar? Benar. Oh, buku. Udah. Catat. Udah. Ini. Kalau nulis, enaknya di sini kan
tanggal itu biar nggak lupa. Biasanya nanti waktu kuliah suka ditanya tanggal sekian, bulan sekian, kita materi tentang apa, terus materi tentang apa aja, ntar suka diingat. Terus nggak? Oh lihat, terus ya? Terus nggak? Kiki, Haji. Terus yang belakang? Hah? Enggak. Sini tuh depan tuh. Kamu sini. Enggak, kamu sini. Kasih sini aja. Kan minggu lalu udah berarti tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru ya? Kalau dijelasin lagi nggak apa-apa ya? Coba ada yang ingat apa yang udah dijelasin sama Pak En? Ada yang mau dijelasin? Ini yang tangan. Ada hadiahnya. Perempuan ada? Gimana cara menghormati orang tua? Bagaimana? Oh, yang perempuan kalau aktif nanya terus dikasih gelang sama bapak. Ada gelang. Nggak maksa tapi nggak maksa. Kalau mau aja ada nggak? Boleh sambil baca nggak apa-apa. Ada yang mau jelasin? Ayo, yang laki-laki. Ada yang mau jelasin? Ada nggak? Ayo. Ada yang bisa? Nggak ada berarti. Oke. Sebelum mulai kita mau ice breaking dulu kali ya? Mau ice breaking? Anak-anak terlihat Apa ice breaking? Ada yang tahu nggak? Agar terlihat kondusif, Nggak tahu. memberikan Sini biar semangat dulu coba. Berdiri. Ada yang tahu nggak? Tepuk 369. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tepuk 369. Ada yang tahu nggak? Laki-laki ada yang tahu nggak? Tepuk 369. Nggak ada. Nah, jadi nanti kita berhitungnya dari mana? Dari laki-laki dulu apa perempuan? Perempuan. Samping. Jadi ke belakang aja. Misalkan gini, tepuk 369 itu nanti setiap di angka 3, 6 sama 9 itu berarti yang ngomong itu tepuk. Misalnya nih, kamu kan 1, jangan jadi dia. 1, 2, kamu kan berarti 3, berarti tepuk, jangan bilang 3. Kalau misalnya bilang angka, di angka 3, 6 sama 9 kena hukuman maju ya? Ya nggak? Terus hukumannya terserah deh, kalian suruh nyanyi, suruh apa, ya suruh nari, boleh. Nah, oke, ngerti nggak? Bingung nggak? Jadi setiap 3, 6, 9, 13, 26, 29, itu pokoknya yang ada angka 3, 6 sama 9, kalian berarti harus tepuk, jangan sebutin angkanya. Oke, fokus ya. Ngerti nggak? Nih, ke belakang gitu ya, sini baru ke situ ya. Sebutin angkanya ya. Benar nih, udah paham ya? Ya, fokus. Ayo dari kamu. 8, 10, mau depannya? 11, 12, 17, 20, 21, Mau ikutan? 24, 25, Saya 8, belakang. 1, harusnya di sini ya. Gak fokus ya. Boleh maju. Sekali lagi ya. Berarti dari yang laki-laki. Biar ada teman yang kasihan sendiri. Ya dari siapa namanya? Ais. 1. Gedein suara ya. 2. 1, 2. Nah.
Yang maju tetap dapat hadiah kok nggak apa-apa, karena berani maju. Murid yang tidak Ayo teman-teman, ada yang mau ngasih ini hukuman? Sebelumnya duduk dulu teman-teman. Oke, oke. Ada yang mau ngasih hukuman nggak? Nyanyi apa? Cicak-cicak gitu. Ada kita tuh Pak Ji. Rokok. Ayo, boleh. Nyanyi cicak-cicak di dinding pakai rokok katanya. Kita pakai huruf biasa aja, ayo berani. Dua, dua, tiga. Cicak-cicak. Ayo bantuin. Mana yang kamu suka berbahada? Mungkin sini. Ini boleh tepuk-tepuk dulu. Oke. Memasuki Sekarang kita masuk ke yang materi ya. belajar hari ini. Karena sini infokusnya belum datang. Biasanya kan infokus Walaupun tidak terlalu belum kondusif, datang, jadi tetap semangat belajar. nggak kelihatan nggak yang bang? Kelihatan nggak? Kelihatan? Enggak. Kelihatan nggak? Lagi gini kelihatan nggak? Oke, pelajaran hari ini yaitu tentang hormat. Yang pertama itu cara menghormati orang tua, cara menghormati guru, dan cara menghormati orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini siapa yang bisa? Coba kamu yang depan baca. Ada kan? Coba baca. Guru adalah orang yang mengajarkan kita di sekolah yang berada di suatu lembaga pendidikan. Ya? Oke, nah guru ini sebutannya kalau di sekolah apa? Ada yang tahu? Orang tua ke? Juga di sekolah ya. Jadi jangan samakan orang tua dengan guru. Boleh disamakan, tapi di tempat saya sudah beda kan. Kalau guru yang di sekolah, kalau orang tua di rumah. Nah, kita sebagai murid ya harus menghormati atau kepada seorang guru. Tapi gimana Pak kalau misalkan gurunya ngeselin? Ayo, ada yang pernah ngerasain nggak di sini? Ada guru yang ngeselin? Ish, ini gurunya ngeselin banget ya. Misalkan hari ini pelajaran apa? Tapi gurunya malah cerita tentang masa lalunya. Ada nggak guru yang kayak gitu? Ada kan ya? Itu saya tahu ya. Dan kalau tahu pasti ada ya guru yang kayak gitu. Nah, pokoknya kita sebagai siswa atau murid kita harus patuh ya. Mau guru itu galak atau ngeselin, sebenarnya guru itu sayang sama kita. Tapi setiap orang kan punya sifat yang beda-beda. Nih, kamu sama dia sama namanya? Sama? Pasti sifatnya beda kan? Itu teman dekat atau enggak? Enggak. Biasanya kalau sebangku kan teman dekat ya? Oh, biar dekat ya. Nah, jadi pokoknya nih, kalian kalau misalkan di sini ya, atau mungkin nanti di luar kalian jenjang SMK, misalkan kalian SMA udah nggak di sini. Di sini ada kan SMA? Ya, misalkan SMA-nya pindah, terus gurunya misalkan lebih tegas atau lebih apa, itu udah hal wajar ya. Jadi jangan salahkan guru kalian di SMP, SMA sama nanti kalian pas sudah kuliah, ya, pasti beda. Nanti kalian kaget pas kuliah dosennya kayak gimana. Nah, contoh hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu baca, ada nggak? Yang baca yang pertama ada? Satu, memuliakan dan tidak meremehkan mereka. Dua, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Nah, yang pertama cara kita menghormati guru dalam kehidupan sehari-hari, memuliakan dan tidak meremehkan mereka. Nah tadi sebenarnya itu nggak boleh kayak kita ngejelek-jelekin guru. Pasti kalian pada ngegibahin guru kan? Betul yang senyum tuh. Siapa namanya? Pasti pernah kan ngegibahin guru?
Nah itu udah berdua tuh ngobrol tuh masih gibahin guru ya. Nggak boleh ya. Belum tentu kalian bisa punya ilmu sebanyak guru kalian. Ya, kalian kan masih SMP, jenjangnya masih panjang. Mungkin yang nanti habis SMA mau apa? Mau kerja atau kuliah itu terserah mereka, jangan maksain ya. Sekarang nih kalian siapa yang duduk di sini dulu? Sahabatan gitu? Ada. Ada. Misalkan Rahmat ya sama Debbie. Jangan Rahmat pengen kuliah, tapi Debbie pengen kerja. Kamu jangan maksain. Debbie ayo kita kuliah dulu. Jangan maksain, biarin. Karena setiap orang punya kehidupan yang berbeda. Misalkan dia mau kerja, mau bantuin orang tuanya misalkan butuh uang lah pokoknya. Jadi kalian niatnya pengen kerja, kuliah juga mahal kan biayanya. Ada yang udah niat kuliah di sini? Habis SMA mau kuliah, ada? Tidak. Kamu mau kuliah di mana? Nanti gimana? Di PB? Enggak. Di WIK? Ya pokoknya nanti gimana pun gurunya jangan pernah meremehkan mereka sebagai guru ya. Dan yang kedua itu mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Jadi misalnya guru lagi ngejelasin misalnya sekarang tentang batu dan hormat kepada orang tua dan guru. Nah kalian nanti dijelasin tuh siapa misalnya adik kalian, ini adik kita sebagai anak harus ada contoh kepada orang tua. Nggak boleh kayak gini orang tua, nggak boleh kayak gini guru. Kasih tahu tuh, nah itu namanya membagikan ilmu. Karena ada yang lain juga di kelasnya. Kalian sekarang punya adik kelas kan? Ya, waktu kelas 7 SMP nggak punya adik kelas. Nah kalian kasih tahu tuh, guru tuh nggak boleh kayak gini. Nah, terus misalkan kayak kemarin tuh Pak Ain habis ngejelasin tentang apa misalnya haji. Ain ngejelasin tentang haji nggak benar. Nah haji, nah jadi kalau haji ini kita biasanya dilaksanakannya pada bulan haji. Biasanya orang-orang nih, ini lagi musim-musim haji nih sebelum Idul Adha. Ada yang neneknya atau orang tuanya lagi mau berangkat haji? Ada? Atau umroh? Ada? Nggak ada? Ya semoga kalian nanti bisa umroh sama haji. Amin, amin. Kita bareng-bareng ya. Nah yang ketiga yaitu tidak berkata kasar, terus menipu atau membuka aib guru. Siapa di sini yang pernah membuka aib guru? Ini pasti dia berdua ya yang sering buka ya. Ini. Iya yang menunjuk-nunjuk biasanya suka membuka. Yang perempuannya nggak ada. Nggak ada. Ya. Aman. Nggak boleh berkata kasar ya. Guru ya. Nah terus yang keempat yaitu sikap sabar terhadap guru. Tadi tuh katanya ada yang nggak masuk gara-gara apa? Banyak PR. Kalian sabar-sabar aja. Namanya juga sekolah. Kalau nggak mau ada PR nggak usah sekolah. Ya simpel-simpel aja gitu lah. Kalau misalkan kalian nggak mau ada PR udah bantuin orang tua di rumah tuh nyuci, ngepel, lagi masak, ngegosok. Males banget sekolah. Banyak apa namanya? Banyak PR. Udah bantuin mama aja nyuci ini ke sekolah. Udah kan biaya sekolah nggak usah dibayarin kan mama. Nggak usah nyari duit. Gampang orang tua. Tinggal kalian misalnya punya adik nabung, nanti adik yang sekolah. Tuh, tapi nggak apa ya, dijalanin aja. Nggak usah capek. Emang PR sebanyak itu ya? Sampai males sudah masuk. Selalu mendengarkan perkataan guru. Kalau guru bilang ini ikutin, kalau guru bilang itu ikutin selagi itu baik. Kalau guru jangan ikutin ya, nggak boleh. Nah selanjutnya itu orang tua. Nah orang tua adalah kedua orang tua kita yang sudah melahirkan kita ya. Jadi kita harus patuh dan juga hormat. Nah ini jangan kalian mentang-mentangin kalian gak dekat sama orang tua kalian, terus kalian lebih dekat sama guru. Nah, kalian malah dibedain misalkan guru itu orang tua pertama kalian, tapi orang tua kalian itu jadi orang tua kedua karena orang tua kalian tuh gimana ya, kayak galak kadang apa gitu. Jadi
kayak males sama orang tua. Terus guru juga lebih ngedengerin kita. Misalnya Debbie cerita kayak ibu mama saya di rumah gini ya. Terus si Debbie itu pasti nyaman nanti ke gurunya. Udah deh orang tuanya jadi dilupain. Jadi kita gimana ya, lebih hormati sama guru, karena ya orang tua kita marah-marah terus. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin bisa aja itu kesalahan dari diri kita. Tapi mungkin hal kecil aja orang tua bisa tahu itu kesalahan kita ya. Makanya kita harus taat dan patuh kepada orang tua. Itu yang paling penting. Nah di sini dalam kehidupan sehari-harinya itu mematuhi perintahnya kayak tadi ya, bahasa yang halus dan sopan. Ada yang pernah berkata kasar sama orang tuanya di sini? Banyak kan? Ada yang pernah? Yang pernah nggak? Kayak siapa? Pernah? Kamu pernah berkata kasar sama orang tua? Contohnya, ada bisa contohin nggak? Nadia, ada bisa nyatain nggak? Contoh berkata kasar sama orang tua, coba dalam kehidupan nyata aja. Misalkan kak, mama aku pernah bilang kayak gini, terus kalian jawab dengan kata kasar. Pernah nggak kamu? Orang tua? Iya. Kamu? Pernah kayak gimana coba ngomongnya? Gara-gara apa? Ingat gak masalahnya? Malas disuruh ke warung. Kalau ke orang tua itu kita nggak boleh berkata apa, ada yang tahu? Itu nggak boleh ya. Ya misalkan nih, siapa ngomong? Nah, Ella. Misalkan Ella beliin gas Ella ke warung, terus Ella males mah gitu. Nah udah itu, udah patuh itu sama orang tua. Dosa nggak? Dosa. Tapi mau masuk surga nggak? Mau. Kalian harus patuh dan taat kepada orang tua. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua. Nah, kayak tadi kita ngebantuin orang tuanya itu ngepel gitu-gitu. Kalau misalkan kalian udah ngerjain PR misalnya, lebih enak tuh kayak gitu. Misalnya kayak kalian kalau selalu ngerjain PR, misalnya kalau orang tua bisa dibantuin beli apa gitu, kalian ikutin aja udah. Itu pahala, ya kan? Surga itu ada di mana ada? Di bawah. Yang kedua yaitu mendoakan kedua orang tua. Siapa yang di sini setiap sholat sering mendoakan kedua orang tuanya? Ada? Setiap sholat. Laki-laki? Doanya gimana biasanya? Ya, orang tua. Boleh. Kalau pakai bahasa Indonesia aja, misalnya kayak ngedoain orang tuanya gimana? Ingat gak? Biar orang tuanya sehat ya, panjang umur. Terus apa lagi biasanya? Pas lagi sholat ya khusus doain orang tua ya. Nanti pas lagi ngelawan aja, terus habis ngelawan orang tua nyesel. Habis nyesel lagi, kalian bikin salah lagi, terus marah lagi, udah marah terus, ngelawan lagi. Pas sholat, ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tuaku. Nah, itu tuh yang harus kalian terapin ya. Jadi sekesel apapun kalian sama orang tua, nggak boleh berkata kasar ya. Kan banyak tuh ya, nggak ada fokus sih sebenarnya. Jadi mau tampil video-video, kalian sering nonton berita nggak? Sering nggak? Kalian sering nonton berita? Tahu nggak yang apa namanya? Yang guru, yang orang tua itu dibunuh sama anaknya. Ada yang tahu? Ada itu karena hal sepele. Misalnya, kalau nggak salah waktu itu tuh, tapi dia udah agak berumur ya, udah suami istri, dan nggak tahu ya, pokoknya istrinya itu disuruh apa sama orang tua suaminya, dan terus pokoknya bikin suami itu kesel, akhirnya orang tuanya dibunuh nggak ketahuan sebenarnya. Terus ketahuan itu pas ada orang jalan kayak bau busuk gitu, ternyata orang tua itu dimutilasi kalau nggak salah ya. Tahu nggak kalian dimutilasi? Tahu. Jadi habis dibunuh terus dipotong-potong gitu, kayak apa ya? Kalau kalian lihat di Idul Adha itu ya, sapi gitu kayak dipotong itu.
mutilasi itu kayak begitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Ya, pokoknya sekesal apapun kalian sama orang tua, pokoknya nggak boleh sampai kayak gitu. Nauzubillah. Nah, alhamdulillah. Kalian tuh udah dilahirkan. Gimana ya kalau lagu ibu? Yang Qasidah? Ada yang tahu? Ya, kamu tahu ya? Oh enggak. Siapa yang nyanyi? Yang tahu nggak lagu ibu? Ibu, terus? Yang tahu nggak? Kaulah wanita yang mulia, derajatmu tinggalkan di hati ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh. Terus? Terus lanjutin. Ya. Lalu membesarkan putra putriku ya, total tuh. Di sini kalian langsung istirahat. Iya. Nah, sebenarnya di sini ada gambar ya. Ini lebih gambar keluarga sih. Dan keluarganya kayak gini, fotonya dua anak-anaknya, dua laki-laki, dua perempuan, satu laki-laki ada. Enggak. Ada yang keluarganya banyak di sini. Kakaknya misalkan ada 4, adiknya ada berapa? Ada nggak? Nggak ada. Kamu punya kakak nggak? Punya berapa? 1. Kamu anak tuh? Oh berarti cuma 2? ada 3 Oh 3 adik. tapi laki-laki. Nah selanjutnya itu ada foto. Nah ini kita ya patuh hormat kepada guru. Saling begini kalau ketemu guru ya, nggak boleh mentang-mentang gurunya kalian nggak suka ya kalian lewat, gak usah salimin, percuma nggak berkah katanya. Banyak gurunya ngeselin, nah nggak boleh gitu ya. Udah kalian jalanin aja di sekolah, nanti pas sudah keluar dari sekolah itu boleh buang. Nah ini siapa yang lebaran? Yang lebaran biasanya sungkeman sama orang tuanya, ada nggak? Sampai sungkeman sama orang tuanya, mencium kaki sampai nyuci kaki ibu atau ayahnya, ada? Yang lebaran sungkeman apa cuma salaman doang? Mah lebaran ya salaman udah gitu. Ntar habis itu marah-marahan lagi karena mau makan bakso ya. Ada yang sungkeman kayak gini, salam-salaman aja ya. Biasanya orang-orang kaya sih ya yang sungkeman kayak gitu ya. Kita beda ya. Oke, pemateri ini selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Dapat hadiah nih. Ada yang mau nanya nggak? Nanya dapat permen. Ayo. Ada yang mau nanya nggak? Apa aja tentang kehidupan sehari-hari boleh tentang ke orang tua aku kayak gini ya misalnya. Apa ya? Ya ada ini. Ada yang mau nanya nggak? Ya siapa yang mau nanya? Ini buat yang aktif. Oh kamu mau nanya? Apa? Hormat kepada ibu sama ayah beda. Hormat kepada ibu dan ayah. Sebenarnya kita sebagai anak nggak usah ngebedain nggak sih bagaimana cara kita hormat dan patuh sama ayah dan ibu kan ya bedanya. Tapi ada nggak di sini yang ngebedain kayak misalkan karena ayahnya lebih galak, jadi ke ayah mah nggak usah hormat banget lah, mendingan ke ibu. Udah mah ibu ngelahirin kan nyusuin gitu kan. Ada nggak? Benar nggak? Menurut kakak ya ini mah ya. Mungkin nggak tahu ya kalau guru-guru yang lain nanti ngejelasin gimana. Nanti boleh ditanyain ke Pak Aed ya, dijelasin ya. Kalau menurut kakak sih sebenarnya kalau kita patuh atau hormat sama ayah itu sih mending nggak usah dibedain karena kan ayah kan cari kerja buat kita juga uangnya. Nanti kan ayah belum ngebagiin uangnya ke istrinya dulu kan setengahnya baru nanti ke anaknya. Nanti kalian belajar bukan ya di fikih ada SMP SMA kalau nggak salah ya tentang suami dan istri yang gimana sih ngebagi uangnya, nanti kalian tahu itu sih menurut jangan dibanding-bandingin ya. Ayah mah enak
paling enak di kantin? Jengkol. Yang paling enak di sini apa? Batagor. Somai ada? Hah? Apa? Somai. Enak. Somai siapa? Nama ibunya? Nanti nyobain. Nanti kita beli somai. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oke, udah ya. Karena waktunya kalian juga mau istirahat ya. Ya, bener udah waktunya belum? Ya, sampai jam berapa biasa istirahat? Setengah 11. Sekarang jam 10 lewat ya. Yaudah, mungkin dari kakak cukup sekian ya. Semoga kalian ngerti ya, walaupun nggak terlalu rame-rame juga ya, nggak apa-apa ya. Ada yang ngantuk tadi, ada yang ngobrol juga, ya nggak apa-apa ya. Oke, laki-laki nanti kalau misal ngajar sama guru yang lain, kayak gini juga nggak? Ada ngantuk, ada apa? Nah itu tuh cara kita menghormati seorang guru ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.